Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ashrafil kaunain wa khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para hujaj, para aparat pemerintahan, para orang tua kami, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terkadang membuat kita tersenyum, dan terkadang pula nikmat Allah membuat kita menangis. Nikmat Allah terkadang manis, namun terkadang pula bagi kebanyakan manusia pahit. Yang jelas, apapun yang menimpa orang beriman adalah menjadi sumber-sumber kebaikan baginya. Mau manis, mau pahit, mau senang, mau sedih, apapun yang menimpa orang beriman adalah menjadi sumber-sumber kebaikan. Mendapatkan nikmat, dia semakin taat kepada Allah. Dia gunakan harta bendanya untuk semakin taat kepada Allah. Dia gunakan kesehatannya untuk semakin taat kepada Allah. Dia gunakan jabatannya untuk semakin taat kepada Allah. Sehingga kekayaannya, kesehatannya, jabatannya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Menjadi jembatan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang beriman, jika mendapatkan musibah, jika mendapatkan masalah, jika mendapatkan ujian, dia bersabar. Itu pun menjadi sumber-sumber kebaikan. Karena musibah yang menimpa orang beriman, zahirnya adalah musibah, bungkus luarnya adalah musibah, namun di dalamnya ada penghapusan dosa dari Allah. Bukankah terhapusnya dosa adalah nikmat dari Allah? Semakin berat musibah, semakin besar ujian, maka semakin besar dosa Allah ampuni.
Di dalam musibah terdapat pengangkatan derajat oleh Allah. Semakin berat ujian, maka semakin tinggi Allah angkat derajat orang beriman. Terangkatnya derajat adalah nikmat dari Allah. Di dalam musibah, di dalam ujian, Allah Ta'ala obral, melimpah ruah pahala. Semakin berat ujian, semakin berat musibah, maka semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Terus kita perbanyak mengingat nikmat Allah, memperbanyak membicarakan nikmat Allah, sehingga menjadikan kita semakin syukur kepada Allah. Kurangi membicarakan masalah, kurangi memikirkan masalah. Cukup masalah dipikirkan seperlunya saja, cukup masalah dibicarakan seperlunya saja untuk mencari solusi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari-hari mikirin masalah, dari pagi, siang, sore, malam mikirin masalah. Jumpa orang ngomongin masalah, curhat sama orang ngomongin masalah, pusing iya, beres belum pasti. Kapan bicarakan nikmat Allah? Kapan kita bicarakan nikmat Allah? Bukankah nikmat Allah jauh lebih besar daripada yang kita keluh kesahkan? Bukankah nikmat Allah jauh lebih banyak dari apa yang kita keluhkan? Pernahkah kita mensyukuri nikmat kedua mata? Berapa harganya kedua mata? Ayo. Berapa harganya kedua telinga dan pendengaran? Berapa harganya pembicaraan? Bisa berbicara. Berapa harganya kedua tangan, kedua kaki? Berapa harganya oksigen? Bisa buang hajat, Masya Allah, nikmat dari Allah. Bisa buang air kecil, bisa buang air besar, nikmat dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, bayangkan kalau satu hari gak bisa buang air, satu pekan gak bisa buang air, sebulan gak bisa buang air, gimana kira-kira? Bingung, sakit. Tabungan habis nggak apa-apa untuk berobat, yang penting bisa buang air. Tabungan nggak cukup, punya aset dijual nggak masalah. Punya tanah sekian hektar dijual nggak cukup, punya apa, punya kontrakan dijual nggak apa-apa. Yang penting bisa buang air. Ternyata buang air itu nikmat dari Allah yang sering kita lupakan. Gara-gara kurang penghasilan kita berkeluh kesah. Gara-gara ditipu dalam berbisnis kita berkeluh kesah. Omset berkurang, berkeluh kesah. Nikmat Allah yang begitu banyak, begitu besar, gak pernah kita syukuri, gak pernah kita pikirkan. Akal pikiran, ayo berapa harganya akal pikiran? Seorang konglomerat, pejabat tinggi, kalau Allah cabut akal pikirannya, gimana kira-kira? Gila. Jabatannya nggak ada nilainya. Harta kekayaannya pun nggak bernilai lagi. Hari ini kita, Masya Allah, Allah berikan nikmat begitu banyak sekali. Sudahlah, ketemu orang ngomongin nikmat Allah. Jumpa orang curhatnya tentang nikmat Allah. Di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, ketika saling berjumpa satu sama lain sering nanyakan kabar. Apa kabar? Gimana kabarnya? Tujuannya apa? Agar yang ditanya memuji Allah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Ini yang dicari. Lah hari ini kita ini kalau saling berjumpa satu sama lain, apa yang diobrolin? Gimana kabarnya? Pusing, banyak masalah. Ayo, jujur aja kita, gampang curhat. Yang dicurhatkan apa? Masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Dan kita harus tahu bahwasanya yang punya masalah bukan cuma kita. Ingat, yang punya masalah bukan kita saja, orang lain pun punya masalah beraneka ragam.
Saya sering dapat curhatan dari orang-orang minta jawaban, minta solusi, macam-macam masalah, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah ini itu, beraneka ragam masalah. Ternyata masalah selalu ada selama kita di alam dunia. Masalah jangan dicari, kalau ada jangan lari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada penghulu para nabi dan rasul, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana surga diharamkan bagi nabi-nabi terdahulu sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Demikian juga surga diharamkan bagi umat-umat Nabi terdahulu sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang Allah berikan hak memberikan syafaatul uzma nanti di padang mahsyar. Ini syafaat pertama kali di hari kiamat. Syafaat pertama kali di padang mahsyar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala semua manusia dalam kondisi sangat ketakutan, dalam kondisi sangat susah, sangat menderita, matahari sangat dekat di atas kepala sehingga manusia berkeringat. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusar, sampai leher. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Tergantung kondisi amal masing-masing. Sangat dahsyatnya padang mahsyar sampai orang kafir berkata, "Ya Allah, segerakan kami ke neraka saja ya Allah. Kami gak kuat di padang mahsyar ya Allah. Segerakan kami ke neraka ya Allah." Orang kafir menyangka neraka lebih ringan. Ternyata neraka lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Belum mulai hisab. Kemudian mereka pun semua manusia berbondong-bondong meminta syafaat kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau angkat tangan, lastulaha. Pergi kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Semua umat ini datang menghadap Nabi Nuh minta syafaat. Beliau pun angkat tangan. Datang kalian ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Datang kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun angkat tangan. Terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analaha. Inilah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, al-maqamul mahmud. Setelah adzan kita sering baca doa, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Maqamun mahmud, maqam yang dipuji-puji oleh semua makhluk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah, pasti kamu diberi. Isfa' tusyaffa'. Berilah syafaat, maka kamu akan diberikan hak memberi syafaat. Sehingga Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar umat manusia dibebaskan dari padang mahsyar. Allah terima syafaatnya. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Orang kafir pun merasakan semua bebas dari padang mahsyar, baru mulai hisab. Nanti baru kesananya para nabi, para ulama, para syuhada, para sholihin memberikan syafaat. Tergantung kadar masing-masing. Ada yang memberikan syafaat kepada orang yang banyak, ada yang sedikit. Tergantung amal masing-masing. Sehingga kita sangat dianjurkan untuk mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, bergaul dengan orang-orang saleh. Harapannya apa? Semoga nanti di hari kiamat, kalaupun kita terpeleset
dari jembatan Sirat. Harapannya semoga ada yang memberi syafaat kita kelak dengan orang-orang soleh tersebut. Dan ini adalah semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Hadisnya banyak sekali tentang syafaat. Allah kuasa langsung tanpa syafaat para nabi. Allah kuasa memberikan pertolongan kepada umat manusia tanpa syafaat para nabi. Allah kuasa. Tapi di situ Allah tampakkan Allah betapa memuliakan para nabi. Allah muliakan para ulama, para salihin, para syuhada. Sama Allah bisa saja memberikan kenyang tanpa makan. Allah bisa memberikan hilang haus tanpa minum. Tapi Allah berikan sebab. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini. Allah Ta'ala kumpulkan kita di majelis yang mulia. Di dalam masjid ini. Dalam rangka thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Dohirnya kita berjalan dari rumah ke masjid ini, sejatinya kita telah merintis jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bab ilmu kita pelajari lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Di akhir majelis akan ada pengumuman, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Wa qad buddilat sayiatukum hasanat. Bukan cuma diampuni saja, dan juga Allah ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jemaah sekalian, orang tua kami rahimakumullah. Ini mukaddimah. Kita baru permulaan. Kita pun belum menentukan materi. Materinya apa yang kita kaji. Ini kalau memang Allah takdirkan berlanjut kemudian hari. Ada permintaan kajian bulanan rutin. Kalau memang Allah kehendaki berlanjut, kita insya Allah akan tentukan materinya. Kitab apa, materi apa kita kaji di sini. Jadi di dalam masalah ilmu, ini harus kita pelajari. Kita wajib belajar ilmu sampai kapan? Sampai mati. Orang yang paling bodoh adalah yang merasa cukup dengan ilmu yang ada. Orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada, maka dia adalah orang yang bodoh. Ada dua orang yang gak pernah puas. Manhumani la yashba'ani. Manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Ada dua orang yang gak pernah puas. Ada dua pencari yang gak pernah kenyang. Siapa? Orang yang mencari ilmu dan mencari dunia. Pencari ilmu gak pernah merasa puas. Semakin belajar ilmu agama, semakin mengetahui ilmu, maka dia semakin sadar betapa banyak kebodohannya. Kita buka kajian, buka bab ilmu tertentu. Oh, ternyata ilmu begitu luas, gak pernah habis dikaji, gak pernah habis digali. Sama halnya ahli dunia. Pencari dunia gak pernah puas. Gak pernah puas. Orang mengejar dunia seperti mengejar bayang-bayang sendiri di bawah terik matahari. Kita berdiri di bawah terik matahari, ada bayang-bayang kita. Kita kejar bayang-bayang tadi, maka semakin kita kejar bayang-bayang semakin lari. Dunia semakin dikejar semakin lari, gak pernah puas. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Law kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalithan
Wala yamlau jawfa bani Adam illa turab fayatubullahu ala man tabah. Seandainya anak Adam, seandainya manusia punya 2 lembah emas, bukan cuma 2 toko, 2 tos serba, 2 hektar kebun, bukan 2 lembah penuh emas. Berapa harganya emas? 2 lembah penuh. Labatagha thalithan, pasti dia ingin punya lembah emas yang ketiga. Punya 3 pengen lembat. Wala yamlau jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga perut anak Adam kecuali tanah. Ketika hidup di dunia, angan-angannya panjang sekali, tulul amal, gak pernah puas, gak pernah cukup, kecuali sampai dia dikubur, disumpel dengan tanah, baru selesai angan-angannya. Gak pernah puas. Maka kita belajar ilmu, jangan sampai pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Ahli ilmu gak pernah merasa puas. Semakin belajar semakin kurang, semakin sadar betapa bodohnya kita. Jelas kalau kita bicara masalah ilmu agama, ini harus bisa membedakan mana usuluddin, mana furu'uddin. Ad-din, agama, itu ada usul, ada furu'. Harus bisa membedakan agar kita nggak serampangan. Mana yang boleh ada perbedaan pendapat, khilafiyah, mana pembahasan yang nggak boleh perbedaan pendapat. Jadi jangan ekstrim. Nggak boleh beda pendapat, harus ini yang benar, titiknya benar satu, yang lain salah. Nggak boleh ekstrim juga. Dan nggak boleh terlalu loyal juga. Wah, nggak apa-apa, beda pendapat nggak masalah. Nggak demikian juga. Ada panduannya. Kapan satu ilmu ini nggak boleh berbeda? Kapan boleh berbeda? Ada aturannya. Nah, ini kita kalau nggak ngaji secara mendalam, nanti serampangan. Ada ekstrim, serba nggak boleh. Yang benar cuma saya, yang lain salah. Nah, ini fatal juga. Datanglah kiber, sombong dalam hatinya. Ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri juga, serba boleh. Wah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Serba boleh, nggak pakai kerudung nggak masalah. Wah, bahaya juga. Kita pertengahan mutawasid, umat wasata, pertengahan kita. Itu kalau dibahas panjang. Perincian ada usuluddin, ada furu'uddin. Nah, usuluddin, pokok-pokok agama gak boleh berbeda. Harus sepakat. Kalau berbeda, bukan ikhtilaf namanya, tapi inhiraf, nyeleweng, nyimpang. Kalau usuluddin, pokok-pokok agama, gak boleh berbeda. Kalau berbeda jadinya inhiraf, nyimpang, nyeleweng, bukan ikhtilaf lagi. Itu yang nggak boleh ditoleransi, harus diingatkan, bukan dicaci maki, diingatkan, ditegur dengan santun, dirangkul. Tapi kalau furu'uddin, furu' cabang-cabang agama, boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh, selama punya argumen yang bisa diterima. Selagi punya dalil, punya argumen yang bisa diterima, maka boleh berbeda. Itu ikhtilaf namanya, perbedaan pendapat. Yang penting punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga para ulama mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya ini benar menurut saya, tapi mungkin salah. Pendapat saya ini benar menurut saya, tapi mungkin salah. Pendapat antum salah menurut saya, tapi mungkin juga benar. Ini baru saling menghargai satu sama lain. Ini ikhtilaf, gak masalah. Gak bisa ekstrim. Pendapat saya benar, kamu salah. Wah, ini ekstrim. Biasanya orang gitu baru ngaji, atau ngaji tapi nggak matang. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sini kita pentingnya belajar ilmu agama.
Orang itu semakin berilmu, semakin luas wawasannya, semakin mudah dia toleransi. Oh, punya dalil, ada argumennya, saling menghargai satu sama lain. Ini yang kita harapkan. Saling menghargai satu sama lain. Selama itu masalah furu'uddin. Tinggal nanti apa kriterianya itu? Ini materi kuliah ini. Apa kriteria kapan ini dianggap usuluddin, kapan furu'uddin? Wah, ini kalau dibahas panjang ini. Kita cek dalilnya apa? Secara dalil, gimana datanya dalil? Urutnya bagaimana? Kemudian gimana dilalahnya? Gimana makna kandungan dalil tadi? Ada qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah. Ini usuluddin. Ini singkat aja, hanya mancing aja ini. Qat'iyul wurud, dalilnya mutawatir. Quran mutawatir, hadis mutawatir. Kemudian dilalahnya maknanya sharih, jelas, tekstualnya pun jelas. Qat'iyul dilalah ini usuluddin, berbeda nggak boleh. Nyimpang kalau beda. Ada qat'iyul wurud, dalilnya Quran, hadis mutawatir. Tapi dilalahnya nggak jelas, nggak sharih, ada ihtimal. Ini masuk bagian ijtihad para ulama, ini dhonni. Furu'uddin masuknya. Nanti gimana kalau dalilnya dhoniyul wurud? Hadisnya bukan Quran, hadis tapi sampai mutawatir, sahih tapi bukan mutawatir. Dilalahnya bagaimana? Qat'iyul dilalah. Ini pun bukan termasuk bagian dari usuluddin. Kalaupun berbeda, ini bisa nyimpang, tapi gak sampai kafir. Nah, yang paling banyak ini dhoniyul wurud, dhoniyul dilalah. Ini jelas, ini furu'uddin. Jadi kita harus semua kalau dikaji dalam sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau kita paham perkara ini, kita akan bisa bedakan mana, kapan kita wajib sepakat, wajib satu pendapat, kapan boleh berbeda. Jadi nggak boleh ekstrim, harus sama. Nggak boleh berbeda. Ataupun bebas berpendapat, salah juga. Ada panduannya, ada rambu-rambunya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita kalau masalah ilmu itu kan beraneka ragam materi ilmu itu. Ada ilmu tafsir. Nah, itu penting. Ilmu tafsir untuk apa? Memahami isi kandungan Al-Quran. Tanpa ilmu tafsir nggak bisa kita memahami Al-Quran. Maka fatal kalau orang mempelajari Al-Quran hanya cukup terjemah. Wah, fatal Bapak Ibu, bahaya. Jangan. Bukan berarti Quran salah, bukan, tapi pemahaman kita yang salah. Kenapa? Bukan ahlinya. Gak sembarangan, harus tahu. Wah, kalau dibahas sampai 15 fan ilmu dikuasai baru boleh menafsirkan Al-Quran. Dikaji dulu. Ada sekitar 15 fan ilmu yang dikuasai. Tahu bahasa Arab. Gak cukup bahasa Arab, orang pintar bahasa Arab belum pasti bisa paham Al-Quran. Fatal. Orang cuma pintar bahasa Arab Bapak Ibu, itu gak cukup untuk memahami Al-Quran, jauh sekali. Apalagi gak bisa bahasa Arab. Apalagi cuma modal terjemah, modal YouTube, gimana paham Al-Quran. Gimana mau menafsirkan Al-Quran? Oh, kita bukan ahlinya. Sudahlah, saya ini bukan ahlinya. Kita bukan ahli, ikut para ulama mufassir, para ahli tafsir, selesai. Gak usah nego-nego kita. Kalau bukan ahlinya, harus tahu bahasa Arab, tahu ilmu istiqaq, nahwu sorobnya, kemudian ada balaghahnya, badi' bayan ma'aninya, tafsir Quran, kemudian asbabun nuzulnya, tahu hadis juga. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran gak cukup Quran, ada hadis juga. Gak cukup Quran. Kita pernah jumpa orang, ternyata dia cuma ngaji Al-Quran saja, gak ngaji hadis. Itu bahaya ini, bahaya. Cuma ngaji Quran, gak mau pakai hadis, bahaya sekali. Bahaya. Kenapa? Buka Al-Quran.
Ada nggak sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa rakaatnya? Ada nggak di Al-Quran? Ayo, nggak ada, di hadis adanya. Zakat, ada perintah zakat, tapi nggak detail di Al-Quran. Perintah sholat ada di Al-Quran, tapi nggak detail. Waktunya kapan? Berapa rakaatnya? Perintah zakat ada di Al-Quran. Berapa kadar zakat? Berapa nisab zakat emas dan perak? Zakat perdagangan berapa? Pertanian berapa? Yang wajib zakat peternakan, hewan apa saja? Pertanian apa saja? Enggak ada di Quran, ada di hadis. Maka kalau cuma Quran bahaya, salah paham nanti. Harus tahu juga ilmu hadis, atau asbabul wurud. Kemudian harus menguasai usul fikih. Usul fikih harus paham usul fikih. Mana am, mana khos, mana muqayyad, mana mutlak, mana mujmal, mana mubayyan, mana nasih, mana mansukh. Wah, panjang kalau dibahas. Panjang. Kita mesantren 10 tahun nggak cukup. Mesantren 20 tahun belum habis keilmuan. Nggak cukup. Apalagi cuma ngaji seminggu 2 minggu, kajian seminggu sekali langsung kita merasa benar sendiri. Oh, nggak bisa. Panjang kalau dibahas. Sinilah kita akan, kalau kita tahu wawasan akan, oh ini ya. Ternyata gak mudah. Hati-hati, sudah. Kalau kita bukan ahlinya, ikut para ulama. Ada ilmu Quran. Nah, tadi tafsir, termasuk ada ulumul Quran. Ada ulumul Quran gimana? Tentang ilmu bahasa, ilmu Quran gimana? Itu dikaji para ulama. Tentang apa ulumul Quran? Itu kok ada pembahasan tinggi sekali. Satu kalimat kenapa kok marifat ada alnya, kenapa kok nakiroh? Itu kalau bahasa Arab aja salah total. Orang cuma bisa bahasa Arab, ini kan seakan-akan artinya sama. Seakan-akan artinya sama. Satu kalimat ada al atau tanpa al kayak sama artinya. Padahal beda jauh maknanya. Ada ulumul Quran. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al usri ada alnya, yusron gak ada alnya. Itu gak sembarangan, ada makna yang tersimpan di dalamnya. Ini kan ternyata susah Bapak Ibu. Itu ilmu Quran. Ada tentang hadis. Maka penting, ini fannya apa gajiannya? Ada Quran, tafsir, ada hadis. Ngaji hadis. Kenapa? Karena kita yang nggak cukup dengan Al-Quran, harus ada hadis. Kitabullah wa sunnati rasuli, harus ada Alkitab wa sunnah. Kitab Al-Quran, sunnah, hadis dikaji. Sama ini pun kalau ngaji hadis harus kepada ahlinya. Kalau kita bukan ahlinya bahaya juga. Kenapa? Hadis bukan cuma 1. Hadis bukan cuma 10. Hadis bukan cuma 100.000. Bukan 1.000.000 saja. Banyak hadis. Ya kita baru ngaji 10 hadis, 100 hadis langsung kita berani nyalain orang lain. Ya gak nyambung. Kita siapa? Langsung menyalahkan para alim ulama yang mereka wawasannya luar biasa. Gara-gara cuma ngaji 1, 2 hadis, 5 hadis. Fatal nantinya. Kalau orang langsung ngaji hadis, langsung apalagi otodidak, fatal pokoknya. Fatal. Hadis itu luas sekali. Jutaan hadis. Para alim ulama itu ketika mendapatkan sebuah hadis tidak langsung menghukumi. Ini para ulama. Mereka ulama, ahlinya. Ketika mendapatkan satu buah hadis, itu enggak langsung otomatis digali hukum. Ini hukumnya enggak. Ditinjau dulu hadis-hadis yang lain. Ditinjau dulu ini am yang ditaksis atau enggak. Ada enggak mukhasisnya? Ini mutlak, ada gak yang muqayyad di hadis lain? Ini hadisnya apakah dimansuh atau tidak? Kan panjang pembahasannya, gak sembarangan. Sehingga para ulama menjelaskan al-hadisu
mudillatun illa lil fuqaha. Al hadis, adapun hadis itu mudillatun. Mudillatun pakai tak marbutoh lagi. Ini bukan tak muannas. Ini mubalaghah. Sangat potensi menyesatkan orang. Illa lil fuqaha, kecuali bagi para ahli fikih. Hadisnya bukan sesat Bapak Ibu, tapi pemahaman kita yang sesat nanti kalau kita bukan ahlinya. Bahaya. Fatal kalau bukan ahlinya. Dikaji secara mendalam. Yuk kita kalau pernah ngaji Sunan Tirmidzi, buka Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Jadi kitab hadis itu kan banyak ya. Ada yang disebut dengan kitab Jami', ada Sunan. Itu kita harus bisa bedakan mana Jami', mana Sunan. Kalau Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Nah, ke Tirmidzi itu bisa Jami', bisa Sunan. Ini kita sekilas kita pancing. Oh, bingung juga ya. Ternyata banyak ilmu yang belum saya kaji. Ya, memang banyak. Dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu ketika menampilkan sebuah hadis, nanti diterangkan ada keterangan tambah di bawahnya. Awal alam wal amalu ala khilafihi. Wal amalu ala khilafihi. Hadisnya ini oke, sahih ini, tapi yang dipraktekkan para ulama bukan seperti itu. Oh, ternyata untuk mengamalkan hadis gak cukup hanya dohir hadis, perlu dikaji yang lain. Hadis itu kan tadi ada yang umum, oh ini dikhususkan, ditaksis, oh ini dihapus hukumnya. Seperti apa hadis yang dihapus, jadi mansukh? Masalah hijamah. Ini pun versi kita madzhab Syafi'i, yang versi lain pun beda. Masalah hijamah. Afdharul hajim wal mahjum. Afdharul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Ini kan kalau kita langsung ngaji, batal ya, hadisnya sahih ini. Berarti kalau lagi puasa ada orang yang membekam atau yang dibekam batal puasanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak batal kok. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab umumnya Indonesia ini, bermadzhab Syafi'i berpendapat berbekam tidak membatalkan puasa. Tidak. Nggak batal puasa. Maka kita kalau ngaji hadis sendiri, tuh ini gimana? Kan ada hadisnya, hadisnya sahih ini. Afdharul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Oh, berarti yang selama ini salah ya di kajian-kajian di pesantren ini. Tuh kan, kenapa baru ngaji satu hadis masalahnya? Fatal. Timbul sombong, merasa benar sendiri. Buka kitab hadis yang lain. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun wa huwa shaimun muhrimun. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrimun. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa dan ihram. Pas haji wada, Nabi pernah berbekam lagi puasa. Berarti nggak batal. Oh, ternyata hadis yang tadi yang awal itu dia mansukh, dihapus hukumnya. Makanya kita nggak boleh asal memahami hadis. Kalau kita langsung memahami Quran hadis sendiri, fatal, yang ada nyimpang, sesat. Bukan sesat Quran hadis, ya sesat pemahaman kita. Kenapa? Kita bukan ahlinya. Sudahlah, ikut para ulama. Maka adabnya di dalam mencari ilmu itu ngaji fikih dulu baru ngaji hadis. Ini adabnya, ngaji fikih dulu baru ngaji hadis. Ya, ada ilmu tafsir, ilmu hadis. Hadis, ketika ada dua hadis yang kontradiksi, bagaimana sikap kita? Itu dibahas. Para ulama membahas sekali. Ngaji ulumul hadis. Ada dua hadis kok kontradiksi.
Saling berlawanan maknanya, gimana sikap kita? Ada caranya. Kalau langsung kita ambil ini itu dibuang, enggak ada caranya. Gimana dijamak dan sebagainya. Al-Hafidh Al-Iraqi itu menjelaskan ketika ada dua dalil, dua hadis yang seakan-akan dohirnya kontradiksi saling berlawanan, itu nanti ada beberapa tahapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus yang ke 103 baru tarjih. Mana yang lebih kuat? Itu yang diunggulkan, yang lemah ditangguhkan. Itu yang ke 103. Nah, kita langsung loncat ke sana. Jika fatal nanti, maka ramai nanti di masyarakat kalau gitu. Ini ilmu hadis. Ada ilmu fikih. Nah, fikih itu adalah hasil kesimpulan dari Quran hadis. Para ulama yang ahli, mereka beristihad, menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, hasillah fikih. Nah, ini fikih ada perbedaan pendapat para ulama. Makanya ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, gak masalah. Sama-sama punya dalil, maka saling menghargai satu sama lain. Sama-sama punya dalil. Cuma nanti kan beda memahami dalil itu aja. Ada ulama yang memahami dari segi tekstual. Ada yang kontekstual. Ini sekilas kita bahas, kenapa kok ada perbedaan pendapat di antara ulama? Biar kita nggak saling menyalahkan satu sama lain. Biar kita damai gitu loh. Ada ulama yang mengambil dari makna tekstual. Makna tersurat. Mantuknya. Mantuk, tekstual, tersurat sama. Ada ulama yang mengambil maknanya kontekstual, mafhum, makna yang tersirat. Makanya berbeda pendapat para ulama. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW memberangkatkan Sariyah, satu pasukan perang, Nabi nggak ikut serta, dikirim. Di antara wasiat atau pesan Nabi Muhammad SAW, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. La yusolliyanna ahadukumul asra. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar illa fi bani Quraidah, kecuali di bani Quraidah. Para sahabat rombongan perang tadi Sariyah berangkat. Di tengah jalan datang waktu asar. Disinilah mulai nampak perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi. Satu kelompok mengatakan kita asar di sini aja. Satu kelompok enggak bisa, kita nanti aja di Bani Quraidah, enggak apa-apa, akhir juga, nantilah. Nanti aja asarnya. Kenapa? Yang satu yang mengatakan di Bani Quraidah itu kan Nabi berpesan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Nanti sampai di Bani Quraidah baru kita sholat asar. Satu kelompok enggak demikian, enggak gitu. Memang benar Nabi bersabda demikian. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu maksudnya apa? Di situ ada makna kontekstual, ada makna yang tersirat, ada mafhumnya. Maksudnya apa? Segera perjalanannya. Jangan lambat-lambat, cepetin perjalanan sehingga pas datang waktu asar sampai di Bani Quraidah. Ternyata kita sudah berusaha, kok belum sampai di Bani Quraidah. Sekarang sudah asar, ya sudah asar di sini kita. Dua kubu Pak Ibu. Satu kelompok asar duluan. Yang satu nanti sampai di Bani Quraidah. Pulang kepada Nabi Muhammad SAW diceritakan kasus ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun membenarkan semuanya. Semuanya benar. Kenapa? Yang satu berdalil dengan kontekstual, yang satu dengan tekstualnya. Ini kan aman. Saling menghargai satu sama lain. Ini diantara sebagian kecil kenapa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan mereka ahlinya. Udahlah kita ikut para ulama biar benar di dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jam berapa ini?
Ya, kemudian tadi ya, itu ilmu fikih. Penting ngaji fikih, dibahas bagaimana dari tata cara istinja, wudu, sholat, itu dibahas. Zakat bagaimana, haji, puasa. Ilmu fikih namanya, ilmu tentang ibadah zahir. Harus belajar. Kenapa? Biar ibadah kita benar. Harus dipelajari. Jangan sampai wudunya salah. Jangan sampai istinjanya salah, sholatnya salah, gerakannya salah. Ini kan fatal. Dikaji. Belajar. Kemudian gak cukup ibadah, ada muamalah juga. Gimana hutang piutang yang berat? Ada fikih muamalah, hutang piutang, penggadaian yang benar bagaimana? Ada. Gimana hukum penggadaian yang syar'i? Hutang piutang yang syar'i bagaimana? Wakalah bagaimana? Mudharabah bagi hasil bagaimana? Sekarang banyak muamalah yang menyimpang dari syariat. Maka ngaji fikih muamalah. Ya, saya ngisi fikih muamalah di kantor Berkah Chicken, Berkah Foundation. Alhamdulillah kita ngaji fikih muamalah, di situ sistem diperbaiki. Alhamdulillah barokahnya nampak sekali. Ini jarang dikaji, jarang ada fikih muamalah. Sehingga utang piutang nggak karuan. Bagi hasil nggak karuan. Mau dibagi hasil, bukan bagi hasil, ini nyimpang ini. Ya, sering. Itu dikaji fikih muamalah. Ada fikih, ada munakahah, bagaimana pernikahan, itu fikih. Harus ngaji kita. Kemudian ada ilmu akidah. Nah, ini kalau akidah, itu pun nanti ada dua macam. Ada usul, dia ada furu'uddin. Yang usul pokok nggak boleh beda. Kalau akidahnya nyimpang, bisa kufur nanti. Bahaya. Kalau fikihnya salah, ibadahnya nggak sah, dosa. Tapi nggak sampai kok dia sesat, nggak sampai dia nggak sampai kafir nggak. Kalau akidah fatal nanti, keyakinan. Salah akidah bisa sesat, bisa kufur. Maka ada di antara manusia itu, di dunia dianggap muslim. Dia pun ketika meninggal dunia disolatkan, dikuburkan di pemakaman muslim, tapi di hari kiamat ternyata dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia telah murtad tanpa dia sadari. Murtad bukan cuma pindah agama saja. Meskipun masih ngaku muslim, tapi nanti ada murtad karena akidah, keyakinan, karena ucapan, karena perbuatan. Seperti apa? Di antaranya menganggap semua agama sama, itu bisa murtad loh. Hati-hati. Semua agama sama saja, ini bisa murtad. Kerudung gak wajib. Perempuan gak pakai kerudung, dia dosa. Tapi gak sampai kafir. Kalau dia mengakui ini wajib, bahwa saya dosa, saya belum bisa. Beda kalau ingkar, wah gak wajib jilbab, ini bisa murtad. Bisa murtad. Maka ada akidah. Ada ilmu tasawuf. Ilmu tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Ini penting. Biar hati kita adem, gak cinta dunia, gak sombong, gak bangga diri, gak merendahkan orang lain, gak menyepelekan orang lain. Itu ilmu tasawuf. Ada kajiannya, ada ilmunya. Tapi nanti ada oknum mutasawwif. Ini oknum. Ngaku tasawuf, tapi dia jauh dari tasawuf. Ngakunya aja. Maka ada ilmunya. Ikut ulama yang muktabar. Nah contoh nih, contoh kita bertasawuf ya. Contoh logikanya mudah. Biar kita nggak sombong, biar kita nggak merasa lebih baik daripada orang lain. Kita bawa satu karung nih. Kita bawa barang satu karung. Ada orang cuma bawa barang satu plastik kecil. Wow, lihat nih punya saya satu karung, nih punya kamu kecil. Lihat nih punya saya satu karung, nih punya kamu kecil satu plastik doang. Ini sombong namanya. Pas dibuka, ternyata yang punya kita satu karung isinya apa? Kerikil. Memang berat, tapi kerikil. Berapa harga kerikil? Mending kerikil kalau sampah, kalau kotoran. Yang punya dia satu plastik, dibuka emas berlian. Cuma 2 kilo, tapi emas mahal. Maka gak boleh sombong. Wah, lihat amal ibadah saya ini, hebat saya. Kamu kecil ibadah kamu. Gak boleh demikian. Bisa jadi amal dia itu lebih istimewa. Kenapa? Hatinya bersih. Ikhlas karena Allah. Lah kita ini banyak amalnya tapi belum pasti ikhlas karena Allah. Itu diantara kajian tasawuf, pembersihan hati. Ini mukadimah yang kita kaji, kita bahas pada pagi hari ini. Ya, untuk materi mungkin kita akan musyawarah ke depannya. Kalau memang ini ada takdir kita
berkelanjutan kajian bulanan. Nah, kita nggak tahu ya takdir Allah, entah umur pun sampai kapan kita nggak tahu. Yang jelas ini mukadimah. Insyaallah cukup ini yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan boleh? Kita nunggu sebentar lagi waktu. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan kita bahas 1, 2 atau 3 pertanyaan. Sambil nunggu sholat isyraq. Kalau ada kita bahas. Kita biasa setiap kajian ada tanya jawab. Nah, kedepannya boleh langsung tanya jawab, interaktif ataupun ditulis di kertas boleh juga nanti kita bahas. Gak ada? Insyaallah cukup ya. Ada? Silakan. Ya, fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ketika kita masuk di sebuah masjid ketika adzan, apakah harus berdiri dulu nunggu sampai beres adzan, apakah boleh sambil langsung duduk? Ini kedua-duanya bukan keharusan. Duduk juga enggak harus, berdiri juga enggak harus. Cuma kan gini kaidahnya itu, setiap masuk masjid disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setiap masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis ini pengen buang air, keluar buang air, masuk lagi sunnah tahiyatul masjid. Terus setiap masuk, keluar, masuk lagi sunnah tahiyatul masjid lagi. Itu sunnah. Kapan ke sunnah tahiyatul masjid? Sebelum duduk. Kalau duduk maka sudah lewat kesunahan tahiyatul masjid. Lewat kalau duduk, kecuali lupa duduknya dan sebentar. Nah sekarang kita kalau lagi adzan masuk masjid langsung duduk boleh nggak? Boleh, tapi makruh, berarti nggak tahiyatul masjid. Maka berdiri dulu, itu anjurannya berdiri dulu, jawab adzan. Langsung setelah sunnah boleh, tapi bagusnya dengerin adzan dulu. Kenapa? Sunnah menjawab adzan. Sunnah menjawab adzan, beres adzan baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga semua teramalkan. Sholat sunnahnya dapat, menjawab adzan juga dapat. Itu anjuran, bukan keharusan. Kalau duduk haram, enggak demikian. Hanya sifatnya kesunahan saja. Sunnahnya jawab adzan dulu sampai tuntas, kemudian sholat sunnah, sehingga kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ya boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Yang jelas setiap orang harus bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Harus bersyukur, itu harus. Bersyukurnya harus. Cuma nanti praktek syukurannya itu bebas. Yang penting amal soleh, yang penting kebaikan. Mau dengan sedekah silakan, dengan baca Quran silakan, dengan salawat silakan. Yang penting harus semuanya syukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja, Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan dari adab, dari neraka. Padahal dia orang kafir. Sebabnya apa? Pada hari Senin dia gembira. Pas lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia gembira sampai Thuwaibah, hamba sahaya dimerdekakan. Itu orang kafir. Bagaimana jika yang bergembira orang-orang beriman? Cuma nanti praktek kegembiraannya itu ya yang penting amal soleh, kebaikan. Gak boleh gembira dengan mabuk-mabukan, gak boleh, itu haram. Dengan judi, laki perempuan campur aduk, ya nggak boleh, haram. Caranya yang syar'i.
Oh dengan sholawat, dengan zikir, dengan majlis taklim, dengan pengajian, itu gak masalah. Dengan bagi-bagi sedekah, itu bagus. Kenapa amal soleh? Kita lihat isinya apa dulu. Kita gak langsung, mengajak adakan cara mulut, boleh semuanya. Kita cek isinya apa dulu. Kalau isinya kebaikan, gak masalah. Kalau isinya dari syariat, ini yang masalah. Wallahu alam. Cukup? Cukup ya, insyaallah. Insyaallah demikian kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kesombongan, dari merasa lebih baik daripada orang lain. Allah bersihkan dari rasa bangga diri, merasa mampu, merasa bisa. Allah bersihkan semuanya dari hati kita. Dan semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari dengki, benci, dendam kepada siapapun. Allah bersihkan dari cinta dunia, cukup dunia di tangan, jangan sampai di hati kita. Dan semoga Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah kabul doa-doa kita, Allah tunaikan hajat dan keperluan kita, dan Allah berikan keberkahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam penghasilan, di dalam rumah tangga, di dalam hidup dan mati kita. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam iman dan Islam, dalam ibadah. Allah jadikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan umat ini menjadi ahli ibadah, pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Yang punya hutang, semoga Allah mudahkan bayar hutangnya. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya lahir batin. Dan semoga Allah Ta'ala satukan kita di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Dan semoga husnul khatimah dapat ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf dan mohon selalu. Akhirul kalam wallahul musta'an walitiklan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.